Salam semuanya, perkenalkan nama saya Santi Julianus dengan NIM 0557920209. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 1 tutorial online mata kuliah basis data mengenai pembuatan ERD pada kasus yang tersedia. Langsung saja kita lihat. Di sini ada kasus sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Di sini, tugasnya diminta untuk membuat ERD beserta dengan langkah-langkahnya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu ERD. ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur dari database. Maksudnya gimana? ERD dipakai untuk menunjukkan data apa saja yang disimpan dan bagaimana data itu bisa saling berhubungan atau yang disebut dengan relasi. Untuk aplikasi yang digunakan untuk membuat ERD, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama YED Graph Editor dari Yeworks. Aplikasi ini digunakan untuk membuat diagram berkualitas tinggi seperti flowchart maupun ERD. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi YEDCAD. Pada bagian tengah sini adalah halaman kosong untuk membuat diagram, sedangkan di bagian kanan atas ini ada jendela yang berjudul palette. Di sini berisi tab-tab yang berisi simbol-simbol yang digunakan untuk membuat diagram. Baik, kembali kepada tugasnya. Dalam membuat ERD, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, kita harus mengidentifikasi entitas yang terkait. Apa itu entitas? Entitas adalah objek utama yang datanya disimpan. Objek tersebut bisa berupa orang, benda, dan lainnya yang keterangannya akan disimpan dalam basis data. Dalam kasus ini, pada kalimat pertama, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Dokter di sini adalah entitas. Lanjut kepada kalimat kedua, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien di sini juga merupakan entitas. Kalimat ketiga, pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Bagian administrasi atau yang kita sebut sebagai administrator juga merupakan entitas. Maka dari itu, kita memperoleh 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan juga administrator. Dalam diagram ERD, entitas dinyatakan dalam simbol persegi panjang. Di sini saya akan mulai memasukkan 3 simbol entitas dan memberi nama sesuai dengan entitas yang terkait. Ini adalah 3 entitas yang sudah dibuat. Dan pada langkah kedua, kita akan menentukan atribut atau field dari setiap entitas beserta kunci atau key-nya. Atribut adalah informasi atau keterangan dari sebuah entitas. Perlu diketahui jika dalam kasus disebutkan atribut-atribut apa saja yang akan digunakan, maka kita harus memasukkan atribut-atribut sesuai dengan penjelasan pada kasus. Namun, jika pada kasus tidak menyebutkan, maka atribut-atribut terkait dapat kita tentukan berdasarkan intuisi atau penalaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada kasus ini tidak disebutkan dengan jelas atribut apa saja yang akan digunakan, maka di sini saya akan menentukan atribut yang paling memungkinkan dari entitas terkait. Sini, untuk yang pertama ada dokter, mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir,
alamat dokter, nomor HP spesialis, dan juga waktu kerja. Perlu dilihat di sini, ID dokter adalah sebagai primary key atau kunci utama. Primary key adalah atribut unik yang membedakan data yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, ID dokter 001 berbeda dengan 002 dan 003 dan seterusnya. Dan untuk pasien memiliki atribut ID pasien sebagai primary key-nya, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor handphone. Yang terakhir ada administrator memiliki atribut ID admin sebagai primary key-nya, nama admin, dan juga waktu jaga. Setelah menentukan atribut-atribut dari setiap entitas, maka sekarang kita perlu memasukkan atribut tersebut ke dalam diagram. Dalam diagram ERD, atribut dinyatakan dalam simbol elips atau oval. Sekarang tinggal kita masukkan semua atribut dan mengaitkannya dengan entitasnya. Di sini akan saya percepat. Di sini karena atribut ID dokter adalah primary key-nya, maka ID dokter harus digarisbawahi. Inilah hasil diagram sementara setelah entitas diberikan atribut. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita akan mengidentifikasi relasi di antara entitas yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key-nya. Relasi di sini dapat berarti hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya, sedangkan kunci tamu atau foreign key adalah atribut pada sebuah entitas yang menjadi primary key atau kunci utama pada entitas lainnya. Agar mempermudah dalam menentukan relasi di antara setiap entitas yang ada, maka kita bisa menggunakan bantuan matriks relasi atau di sini kita sebut sebagai tabel relasi. Dan cara membaca tabel relasi adalah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Misalnya, pada entitas dokter berelasi dengan pasien yaitu relasi memeriksa. Cara membacanya, dokter memeriksa pasien. Dari tabel dapat kita peroleh 6 relasi yang ada. Kita lihat pada relasi yang pertama, contoh, dokter memeriksa pasien. Kunci tamu untuk relasi yang pertama ini adalah ID pasien, karena atribut tersebut adalah primary key atau kunci utama dari entitas pasien yang terhubung dengan entitas dokter. Setelah menentukan relasi antara entitas yang ada, sekarang akan kita gambarkan relasi tersebut pada diagram ERD. Dalam ERD, relasi disimbolkan dalam bentuk belah ketupat. Sekarang tinggal dihubungkan dengan entitas-entitas yang ada. Oke, inilah hasil sementara setelah memberikan relasi antar entitas pada diagram ERD ini. Cara membacanya adalah dokter memeriksa pasien. Pasien mendaftar ke administrator. Administrator memberikan data kepada dokter. Akan tetapi, relasi yang tergambar di sini masihlah relasi satu arah, belum dua arah. Maka untuk menyempurnakannya ada di tahap berikutnya. Kemudian, pada langkah keempat ini, kita akan menentukan derajat relasi atau kardinalitas untuk setiap relasi. Kardinalitas adalah jumlah hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kardinalitas pada relasi ada tiga. Yang pertama ada satu ke satu, yang kedua ada satu ke banyak atau satu ke n, yang ketiga ada banyak ke banyak. Kita lihat pada contoh relasi yang pertama, relasi antara dokter dengan pasien itu adalah
kardinalitasnya banyak ke banyak. Mari kita telaah kenapa bisa banyak ke banyak. Kita bisa lihat pada langkah sebelumnya, relasi antara dokter dengan pasien itu ada dua. Yang pertama, dokter memeriksa pasien dan pasien diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien itu mempunyai kardinalitas satu ke banyak, yang artinya satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sedangkan pada relasi pasien diperiksa dokter itu kardinalitasnya juga satu ke banyak, yang artinya setiap pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Karena relasi dua arah inilah yang menjadikan relasi sebenarnya antara dokter dengan pasien itu banyak ke banyak, yang artinya banyak dokter memeriksa banyak pasien. Banyak pasien dapat diperiksa banyak dokter. Yang kedua, relasi dokter dengan administrator juga banyak ke banyak. Dan yang terakhir, relasi administrator dengan pasien juga banyak ke banyak. Dalam diagram ERD, untuk menggambarkan relasi yang banyak, bisa menggunakan simbol garis dengan cabang tiga seperti yang ditunjukkan oleh mouse di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam diagram. Ya, hasil sementaranya, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Banyak pasien mendaftar ke banyak administrator. Banyak administrator memberikan data kepada banyak dokter. Yang terakhir ini, atau langkah kelima, kita akan melengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Atribut deskriptif ini adalah atribut yang bukan merupakan kunci utama dan juga bukan merupakan kunci kamu. Di sini kita lihat, jika relasi antar dua entitas memiliki kardinalitas M ke N atau banyak ke banyak, maka relasi tersebut akan berubah menjadi sebuah entitas dengan atributnya adalah kunci utama atau primary key dari dua entitas tersebut. Entitas baru tersebut disebut sebagai entitas asosiasi. Kita lihat pada relasi antara dokter dengan pasien memiliki kardinalitas M/N, sehingga relasi tersebut akan berubah menjadi sebuah entitas dengan atributnya adalah kunci utama dari entitas dokter atau ID dokter dengan kunci utama dari entitas pasien atau ID pasien. Dan entitas asosiasi yang terbentuk di sini saya beri nama pemeriksaan atau konsultasi. Dan untuk yang kedua, dokter dengan administrator juga MKN. Entitas asosiasinya saya beri nama data. Dan yang terakhir, administrator dengan pasien, relasinya MKN juga, sehingga entitas asosiasi yang terbentuk adalah saya beri nama pendaftaran. Kita lihat kembali pada diagram. Ini yang saya bilang sebelumnya pada langkah ketiga bahwa relasi dokter dengan pasien yang tergambarkan di dalam diagram ini masih satu arah. Dokter memeriksa pasien, tapi pasien tidak memeriksa dokter. Jadi di sini kita akan buat sebuah entitas baru, entitas asosiasi dengan nama pemeriksaan. Yang kemudian relasinya bisa kita pecah dan hubungkan ke entitas pemeriksa. Oke, dari hasil sementara ini, sekarang relasi antara dokter dengan pasien sudah menjadi dua arah. Kita bisa baca data di sini. Dokter memeriksa melalui pemeriksaan kepada pasien. Pasien diperiksa melalui pemeriksaan oleh dokter. Di sini otomatis kardinalitas yang awalnya MKN banyak ke banyak juga akan dipecah menjadi dua seperti yang ada pada langkah 3 berikut.
Relasi dokter memeriksa pasien 1 KN. Di sini simbol relasi satu bisa menggunakan garis dengan satu garis tegak lurus seperti ini, sehingga satu dokter memeriksa banyak pasien. Satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Begitu juga dengan satu pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan entitas pasien dengan administrator dan juga entitas administrator dengan dokter. Karena di sini sudah ada entitas baru yang tercipta, yaitu entitas pemeriksaan, maka kita juga perlu menambahkan atribut-atribut kepada entitas tersebut. Di sini, atribut atau primary key dari dokter dan juga pasien akan menjadi atribut di entitas pemeriksaan. Di sini keberadaan mereka pada entitas pemeriksaan berubah menjadi kunci tamu, sehingga garis bawahnya juga harus dihilangkan. Dan entitas pemeriksaan ini butuh juga atribut sebagai kunci utama. Di sini saya kasih nama ID pemeriksaan. Oke, ID pemeriksaan adalah kunci utama dari entitas pemeriksaan. Di sini juga bisa ditambahkan beberapa atribut deskriptif lainnya atau atribut yang bukan atribut utama, kunci utama dan juga bukan kunci tamu. Di sini contohnya saya akan memberikan atribut deskriptif baru bernama set. Set. Oke, resep. Atribut resep juga itu ya ada disebutkan di kasusnya juga. Dokter akan membuat resep dan diserahkan kepada pasien. Saya tambahkan lagi sa sama sa. Sekarang baru lakukan hal yang sama dengan entitas lain. Pasien dengan administrator, administrator dengan dokter juga. Oke, inilah hasil akhir dari diagram ERD berdasarkan kasus yang diberikan. Dari hasil akhir ERD dapat kita lihat bahwa ada 3 entitas utama. Yang pertama, entitas administrator, pasien, dan juga dokter. Relasi antar entitas juga telah disesuaikan dengan studi kasus, termasuk penggunaan entitas asosiasi untuk menangani relasi mini-to-many. Diagram ini menggambarkan hubungan data dalam sistem secara keseluruhan. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam membuat sebuah
ERD itu kita harus memperhatikan langkah-langkahnya yang ada terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi entitas yang terkait. Yang kedua, kita tentukan atribut atau field dari setiap entitas dengan kunci utamanya. Dan juga, langkah ketiga, kita identifikasi relasi di antara entitas yang ada beserta dengan kunci tamunya. Yang keempat, kita tentukan kardinalitas atau derajat relasi untuk setiap relasi. Dan yang kelima, kita lengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Baik, itu tadi presentasi tugas satu tutorial online mata kuliah basis data yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan jika terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian.